Like a Hellcat. Oke, jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi atau yang biasa kita sebut sebagai accounting equation. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu fungsinya untuk apa? Persamaan dasar akuntansi itu digunakan untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan. Untuk mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Kemudian unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu apa aja? Nah, sebelum kita masuk mengenai unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu nih, apa yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan. Apakah perusahaan memerlukan gedung? Ya, perusahaan memerlukan gedung. Kemudian, perusahaan juga memerlukan tanah, kendaraan, peralatan, perlengkapan, wesel tagih, piutang usaha, dan juga beban sewa dibayar di muka. Beban sewa dibayar di muka itu contohnya seperti saat ketika kita membayar uang sewa untuk gedung untuk 2 tahun ke depan, tapi kita sudah membayar pada hari ini. Nah, itu dinamakan beban sewa dibayar di muka. Jadi semua yang tertulis di situ, jadi gedung, tanah, kendaraan, peralatan, sampai dengan beban sewa dibayar di muka itu disebut dengan aset. Lalu, dari mana sumber aset itu berasal? Sumber aset itu berasal dari harta pemilik atau sumbernya dari pemilik itu sendiri, yang biasa kita sebut sebagai modal atau ekuitas. Kemudian dari mana lagi? Ada juga dari pihak ketiga yang harus kita kembalikan, atau disebut juga dengan liabilitas atau kewajiban atau hutang. Maka, persamaan dasar akuntansinya menjadi aset sama dengan kewajiban atau liabilitas atau hutang ditambah dengan modal atau ekuitas. Itu yang akan dijadikan sebagai dasar pencatatan kegiatan akuntansi atau pencatatan pembukuan selanjutnya. Kemudian aset itu biasa juga disebut dengan aktiva. Kemudian kewajiban atau liabilitas atau hutang dan modal usaha disebut sebagai pasiva. Kemudian, setelah perusahaan itu berjalan, maka perusahaan itu pasti akan memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan itu disebut juga dengan revenue. Pendapatan atau revenue itu akan menambah aset. Jadi, semua sumber tambahan dari pendapatan yang tidak harus dikembalikan kepada pihak lain pada periode berikutnya itu disebut sebagai ekuitas. Maka pendapatan yang tidak dikembalikan ke orang lain itu akan masuk ke dalam kelompok ekuitas. Lalu persamaan dasar akuntansinya seperti apa? Jadi persamaan dasar akuntansinya dapat dikembangkan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, di mana ekuitas itu dipengaruhi dengan ditambah oleh pendapatan. Kemudian ketika memperoleh pendapatan, perusahaan harus mengeluarkan biaya, bukan? Biaya atau beban atau expense itu bisa mengurangi ekuitas. Jadi persamaan dasarnya itu bisa dikembangkan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana ekuitas itu dipengaruhi dengan bertambahnya pendapatan dan akan berkurang karena adanya beban atau biaya-biaya. Contohnya gaji karyawan, kemudian biaya membayar listrik,
membayar air, membayar biaya telepon. Lalu, suatu saat, pemilik juga bisa mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Bukan hanya uang, tapi juga peralatan atau perlengkapan. Nah, hal seperti itu disebut dengan brief atau withdrawal. Jadi, kesamaan dasar akuntansinya akan dikembangkan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana ekuitas itu akan bertambah dengan revenue dan akan berkurang dengan adanya expense dan akan berkurang lagi dengan adanya brief atau withdrawal. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur yang pertama adalah aset. Aset adalah semua yang dimiliki perusahaan untuk melakukan usaha. Contohnya seperti gedung, kemudian tanah, kendaraan, dan lain-lain. Pembagian aset. Aset itu ada 3 macam. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar adalah harta yang habis dipakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi aset lancar itu tidak akan bertahan lama. Contohnya seperti uang. Mengapa uang? Ketika kita memiliki uang 1 juta, kemudian kita ingin membeli sebuah barang yang harganya 100 juta, maka uang itu akan habis kan? Itu alasan mengapa uang disebut sebagai aset lancar, karena umur ekonomisnya tidak akan bertahan lama. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap itu adalah harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah gedung. Mengapa gedung? Karena gedung itu pasti akan bertahan lama kan? Kalaupun gedung itu rusak, tidak mungkin dalam 1 tahun langsung rusak, bukan? Pastikan beberapa tahun kemudian baru mengalami yang namanya kebocoran, yang namanya dinding retak, itu pasti setelah beberapa tahun kemudian. Jadi, gedung adalah contoh aset tetap, karena umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Kemudian, ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik, contohnya seperti copyright, kemudian brand, seperti itu. Kemudian, unsur yang kedua adalah utang atau kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan hutang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau, dan itu harus dibayar atau dilunasi. Utang itu ada 2 macam. Yang pertama adalah utang lancar. Utang lancar itu harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti hutang usaha. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu seperti saat kita sudah memperoleh pendapatan atau DP untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita sudah dibayarkan DP senilai 100 juta tapi kita belum mengirimkan barang mebel, karena barang mebel itu memang dipesan khusus sedemikian rupa yang belum bisa kita buat. Nah, itu dinamakan pendapatan diterima di muka, karena kita sudah diberi DP atau uangnya tapi barangnya belum jadi atau pekerjaannya belum selesai. Kemudian ada wesel bayar dan beban yang masih harus dibayar. Contohnya seperti gaji karyawan. Gaji karyawan itu harus segera dibayar. Kemudian ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar. Biasanya jangkanya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah hutang bank atau hutang hipotek. Mengapa? Karena biasanya dalam hutang bank atau hutang hipotek itu memiliki angsuran-angsuran yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas itu adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset. Kemudian akun-akun yang mempengaruhi modal itu merupakan unsur keempat. Akun-akun itu ada pendapatan, beban, dan prive. Pendapatan adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, ketika
Jika kita menjual barang atau jasa kepada konsumen, kita akan memperoleh pendapatan. Kemudian ada beban. Beban itu aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya seperti tadi, beban gaji karyawan atau beban atau biaya membayar listrik yang digunakan dalam usaha. Kemudian ada prive. Prive itu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi ketika ada pemilik atau penanam modal mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya, itu disebut dengan prive. Kemudian yang kedua itu adalah transaksi. Tadi kan kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang transaksi. Apa transaksi itu? Transaksi adalah kegiatan yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik bertambah maupun berkurang. Contoh kegiatan transaksi itu apa aja? Contohnya menjual atau membeli barang, kemudian membayar hutang, dan membayar biaya hidup. Itu contoh kegiatan transaksi. Bukti-bukti transaksi itu apa saja? Bukti-bukti transaksi yang pertama ada kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti yang digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang. Biasanya kwitansi itu dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, kemudian diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua itu ada nota kontan. Jadi nota kontan itu dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Lembar yang pertama atau lembar yang asli itu diserahkan kepada pihak pembeli dan kopiannya disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi atas penjualan tunai dari barang tersebut. Kemudian yang ketiga ada faktur atau invoice. Faktur atau invoice itu adalah pernyataan tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur itu dikeluarkan dari si penjual kepada si pembeli. Fungsinya sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya itu. Bukti ini itu sangat diperlukan, apalagi saat terjadi retur pembelian atau retur penjualan. Kemudian, bukti yang berikutnya itu ada nota kredit. Nota kredit itu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengembalian. Contohnya, seperti ketika ada persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga dari pihak pembeli karena barang yang diterima itu mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Kemudian ada nota debit. Nota debit itu dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual, atau bukti itu berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Kemudian ada cek, ada rekening koran, ada biliet giro, bukti memorandum, bukti setoran bank, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam analisis transaksi. Analisis transaksi yang pertama pada tanggal 1 Januari, Pak Roni sebagai pemilik perusahaan furnitur menyetorkan uang kas sebesar 200 juta rupiah sebagai modal awal. 200 juta rupiah itu masuk ke dalam kas perusahaan atau masuk ke dalam akun aktiva atau kolom aset. Kemudian masuk juga ke dalam akun ekuitas senilai 200 juta rupiah masuk ke dalam kolom modal, sehingga akun aktiva dan akun pasiva akan bernilai sama. Kemudian ada analisis transaksi yang kedua pada bulan 2 Januari, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 4 juta. Oke,
pada saldo yang dulu, kasnya sebesar 200 juta dan modalnya sebesar 200 juta. Jadi, pada kolom aktiva, kita membeli perlengkapan, maka kasnya akan berkurang sejumlah 4 juta. Dan perlengkapan akan bertambah 4 juta. Karena kita sudah membeli perlengkapan, maka di dalam kolom perlengkapan bertambah 4 juta. Namun, karena kita membeli secara tunai, sehingga di kolom kas akan berkurang sejumlah 4 juta. Ini pada aktiva. Dan di pasiva akan senilai 0, sehingga aktiva dan pasiva akan balance. Kemudian, transaksi berikutnya pada tanggal 5 Januari, membeli kendaraan seharga 100 juta, dibayar dengan kas 30 juta, sisanya dibayar secara kredit. Maka 30 juta itu diambil dari kas, sisanya 70 juta itu masuk ke dalam hutang. Karena kita membeli kendaraan, maka kendaraan akan bertambah 100 juta. Tapi karena kita membeli dengan uang kas senilai 30 juta, maka kas akan berkurang 30 juta. Dan karena kita berhutang atau kredit, maka 70 jutanya itu masuk ke dalam hutang usaha. Jadi, saldo kas menjadi 166 juta dan hutang usaha 70 juta. Aktiva dengan pasiva jumlahnya balance, bukan? Ini 200 dan ini 100, jadi 300. Ini 170 dan ini 100 menjadi 270, dan ini 200 dan 70 menjadi 270. Kemudian transaksi yang berikutnya adalah pada tanggal 8 Januari menyelesaikan pekerjaan jasa dan diterima kas sebesar 80 juta. Oke. Pada transaksi sebelumnya kasnya itu 166 juta. Bertambah dengan 80 juta. Kenapa? Karena ini pekerjaan jasa kita telah selesai melakukannya sehingga mendapatkan pembayaran, dan ini akan masuk ke dalam kas sebesar 80 juta dan masuk ke pendapatan sebesar 80 juta, sehingga total aktivanya adalah 250 juta tambah 100, 350 juta, dan ini 350 juta untuk pasifanya, sehingga balance kan. Kemudian pada transaksi tanggal 10 Januari menyelesaikan pekerjaan, dikirim barang ke pelanggan dan diterima pelunasan kemudian senilai 12 juta rupiah. Karena kita telah menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka 12 juta itu masuk ke dalam pendapatan kita. Namun, karena pelunasannya diterima kemudian atau pelanggan itu belum membayar, sehingga pelanggan itu memiliki hutang kepada perusahaan kita, sehingga masuk ke dalam kolom piutang perusahaan senilai 12 juta. Sehingga aktiva dan pasiva itu balance. Kemudian transaksi berikutnya pada tanggal 15 Januari membayar hutang kendaraan pada tanggal 5 Januari 2020. Pada tanggal 5 Januari 2020 itu pada tanggal 5 Januari 2020 itu kita memiliki hutang kendaraan sebesar 70 juta, sehingga hutangnya itu akan terbayarkan, namun kasnya akan berkurang. Mengapa? Karena
kita membayar hutang dengan mengambil uang kas. Sehingga dalam kolom aktiva, kas akan berkurang 70 juta dan dalam kolom pasiva, hutang akan berkurang 70 juta. Sehingga aktiva dan pasiva akan balance. Transaksi berikutnya, pada tanggal 17 Januari, kita menyewa kantor untuk bulan Februari sebesar 5 juta rupiah. Jadi, karena kita itu menyewa menggunakan uang kas perusahaan, maka uang kas perusahaan yang tadinya saldonya 176 berkurang 5 juta menjadi 171 juta. Karena kita menyewa kantor untuk bulan Februari, bukan bulan ini tapi bulan depan, maka itu masuk ke dalam beban sewa dibayar di muka. Itu artinya kita membayar dulu tapi kita belum menggunakan kantor tersebut, sehingga di sini akan tertulis 5 juta itu merupakan uang sewa kantor untuk bulan Februari. Sehingga jumlah dari akun-akun aktiva dan akun pasiva ini nilainya nanti akan sama. Kemudian transaksi pada tanggal 20 Januari kita menerima kas sebesar 100 juta rupiah untuk pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan ke depan. Karena kita sudah menerima uang kas dari pekerjaan tersebut, maka uang itu akan masuk ke dalam kas, sehingga kas kita akan bertambah yang tadinya 171 juta menjadi 271 juta. Namun karena pekerjaan itu belum diselesaikan, tapi kita sudah dibayar atau kita sudah dibayar DP atau kita sudah diberi uang, maka itu termasuk ke dalam pendapatan diterima di muka. Mengapa? Karena pendapatan itu sudah kita terima, namun pekerjaannya belum kita selesaikan. Oleh karena itu, 100 juta itu akan masuk ke dalam akun liabilities atau kewajiban, di mana kita itu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi di sini aktiva dan pasiva nilainya sama. Meskipun pendapatan ini sudah diterima dan pekerjaan kita belum terselesaikan, tapi karena itu pendapatannya sudah diterima, jadi itu masuk ke dalam kas ya. Kemudian transaksi pada tanggal 21 Januari kita membayar gaji karyawan sebesar 20 juta rupiah. Karena kita membayar gaji karyawan menggunakan uang kas perusahaan, maka uang kas perusahaan itu akan berkurang. Yang tadinya 271 juta menjadi 251 juta. Kemudian ekuitas kita akan berkurang karena adanya beban tadi. Beban apa? Beban gaji karyawan, sehingga ekuitas kita akan berkurang senilai 20 juta. Jadi di sini aktiva dan pasiva nilainya akan sama ya. Transaksi berikutnya pada tanggal 25 Januari membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 2 juta rupiah. Sebelumnya kita lihat dulu total kas pada transaksi sebelumnya, yaitu 251 juta. Kemudian kita menggunakan kas untuk membayar listrik, air, dan telepon senilai 2 juta, sehingga kas itu akan berkurang senilai 2 juta menjadi 249 juta. Kemudian listrik, air, dan telepon itu masuk ke dalam beban senilai 2 juta. Pada transaksi sebelumnya kita
beban kita senilai 20 juta, ditambah dengan beban listrik, air, dan telepon yang harus kita bayar senilai 2 juta, maka bebannya sekarang totalnya adalah 22 juta. Sehingga pada kolom aktiva dan kolom pasiva itu nilainya akan sama. Transaksi yang selanjutnya, pada tanggal 27 Januari, pemilik mengambil uang kas untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Karena pemilik tersebut mengambil uang kas, maka uang kas yang tadinya 249 juta itu akan berkurang 1 juta menjadi 248 juta. Kemudian pada kolom pasiva itu price-nya akan tertulis 1 juta karena pemilik telah mengambil uang kas senilai 1 juta, sehingga pada kolom aktiva dan pasiva akan sama. Kemudian transaksi tanggal 30 Januari, perlengkapan tersisa sebesar 2 juta rupiah. Karena perlengkapan itu tersisa, maka perlengkapan yang sebelumnya yang senilai 4 juta itu akan dikurangi dengan 2 juta, sehingga sisanya itu akan tersisa 2 juta. Dan bebannya itu akan tertulis 2 juta, sehingga beban yang tadinya 22 juta akan bertambah dengan beban perlengkapan senilai 2 juta, bebannya menjadi 24 juta, sehingga pada kolom aktiva dan pasiva akan bernilai sama. Nah, kemudian ini adalah jumlah transaksi dari transaksi-transaksi yang telah kita lakukan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Januari. Di sini terlihat bahwa aktiva atau aset itu nilainya sama dengan liabilitas dan owner equity atau pasiva, yaitu 367 juta rupiah. Di sini tertulis bahwa kas itu totalnya adalah 248 juta dan perlengkapan adalah 2 juta, kemudian kendaraan 100 juta, piutang 12 juta, beban sewa dibayar di muka 5 juta, hutangnya 0 rupiah karena hutangnya telah terbayarkan, dan pendapatan diterima di muka senilai 1 juta, kemudian modal 200 juta, price-nya 1 juta, pendapatannya 92 juta, dan biaya-biayanya senilai 24 juta. Jumlah transaksi yang telah dibuat ini dari mulai tanggal 1 sampai dengan 30 nantinya akan dibuat laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini diperoleh dari jumlah transaksi-transaksi yang telah dilakukan tadi. Jumlah total pendapatannya adalah senilai 92 juta rupiah. Kemudian biaya-biayanya itu biaya gaji, biaya listrik, air dan telepon, dan biaya perlengkapan totalnya 24 juta. Jadi laporan laba rugi itu terdiri dari akun pendapatan dan akun biaya. Dimana kalau perusahaan itu memiliki laba, maka laporan laba ruginya adalah pendapatan dikurangi biaya. Jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka biayanya itu dikurangi dengan pendapatan. Nah, di sini perusahaan furnitur Tuan Roni itu memiliki laba senilai 68 juta didapat dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu terdiri dari modal, investasi, laba, dan pref atau withdrawal. Modal Tuan Roni pada tanggal 1 Januari itu 0 rupiah. Kemudian perusahaan tersebut memiliki investasi senilai 200 juta.
Lalu Tuan Roni mengambil uang perusahaan senilai 1 juta, sehingga investasi itu dikurangi dengan PREV menjadi 199 juta dan ditambah dengan labanya itu 68 juta, sehingga modal akhir dari perusahaan itu adalah 260 juta didapat dari investasi, penggabungan investasi dan PREV atau investasi dikurangi PREV ditambah dengan laba bersih pada bulan Januari 2020. Laporan neraca. Laporan neraca itu terdiri dari akun-akun aktiva dan akun-akun pasiva. Dalam laporan neraca perusahaan furnitur Tuan Roni, aktivanya terdiri dari gas, perlengkapan, kendaraan, sewa dibayar di muka, dan piutang. Dan total aktivanya adalah 367 juta rupiah. Kemudian pada akun pasiva itu terdiri dari hutang, pendapatan diterima di muka, dan juga modal. Nah, hutang dan pendapatan diterima di muka itu disebut dengan liabilities. Di sini ada yang kurang ya, harusnya tertulis hutang usaha. Jadi jumlah liabilities itu senilai 100 juta rupiah. Kemudian modal dari perusahaan furnitur Tuan Roni senilai 267 juta rupiah. Jadi total pasifanya senilai 367 juta rupiah. Dalam laporan neraca, total aktiva dan total pasiva nilainya harus sama. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan kalau kalian suka dengan video saya, kalian bisa kasih saya saran konten video apa yang harus saya buat berikutnya. Oke? Bye-bye.